Di tengah hutan Kalimantan yang penuh misteri, ada sebuah kisah yang tak lekang oleh waktu. Kisah tentang seorang ibu, seorang janda miskin bernama Nyai Laras yang berani melangkah ke dunia gaib demi anak-anak yang dicintainya. Namun, kekayaan yang datang dari dunia gaib selalu memiliki harga. Inilah kisah pengantin ular emas, sebuah pengorbanan yang mengguncang batas antara manusia dan alam gaib. Di sebuah desa terpencil di pedalaman Kalimantan, di antara rimbunnya pohon dan gemuruh aliran Sungai Barito, hidup seorang wanita yang akrab disapa Nyai Laras. Ia adalah seorang janda miskin yang hanya dikenal karena cerita tragis hidupnya. Setahun yang lalu suaminya, seorang pencari rotan, terseret arus Sungai Barito yang ganas saat badai tiba-tiba melanda. Kematian itu tidak hanya meninggalkan duka, tetapi juga membawa bayangan gelap bagi keluarganya. Penduduk desa yang dulunya memberikan simpati kini menghindar. Mereka mulai berbisik-bisik bahwa Laras telah melanggar tabu hutan. Mungkin ia atau suaminya mengambil sesuatu yang tidak seharusnya. Desas-desus itu berubah menjadi tudingan bahwa keluarga Laras membawa sial. Hari-hari Laras diisi dengan perjuangan. Ia harus menghidupi 3 anaknya yang masih kecil dengan mengumpulkan hasil hutan, buah-buahan liar, kayu bakar, dan daun-daunan yang bisa dijual di pasar kecil desa. Namun, musim hujan memperburuk keadaan. Hutan yang biasanya menjadi tempatnya mencari penghidupan kini berubah menjadi lautan lumpur dan bahaya. Pendapatannya hampir tidak cukup untuk membeli beras, dan malam-malam panjang di rumah kecilnya dipenuhi isak tangis anak-anak yang kelaparan. Pada suatu malam, Laras duduk di depan tungku api yang hampir padam. Angin malam berhembus melalui celah-celah dinding bambu, membawa dingin yang menusuk. Anak-anaknya tertidur, wajah mereka pucat dan tubuh mereka kurus. Perasaan putus asa mencekik Laras. Ia merasa seperti telah gagal sebagai seorang ibu. Akhirnya ia bangkit, mengambil selendang lusuhnya, dan melangkah keluar rumah. Dengan langkah berat, ia menuju ke dalam hutan, meninggalkan anak-anaknya yang terlelap. Di tengah gelap dan suara binatang malam yang mencekam, Laras melangkah tanpa ragu, meski kakinya yang telanjang terluka oleh duri dan akar yang tersembunyi di bawah lumpur. Tujuan Laras adalah sebuah tempat yang tidak banyak dikunjungi orang, Batu Puaka. Batu itu terletak di tengah hutan, sebuah formasi batu besar yang dikelilingi oleh pohon-pohon raksasa. Batu Puaka dianggap sakral oleh penduduk desa, tetapi juga ditakuti. Konon, roh-roh hutan tinggal di sana, dan siapapun yang berani mengusik tempat itu akan dihantui atau bahkan kehilangan nyawanya. Namun Laras tidak memedulikan itu. Ketika ia tiba, udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Batu itu berdiri menjulang, permukaannya licin oleh lumut, dan di bawahnya genangan air hujan menciptakan pantulan samar dari cahaya bulan yang tertutup awan. Laras bersimpuh di depan batu itu, lututnya menekan tanah basah yang dingin. Dengan tangan terangkat, Laras mulai berbicara, suaranya gemetar tetapi penuh emosi. "Oh, roh-roh hutan yang perkasa, dengarlah doaku. Jika aku telah melakukan dosa, ampunilah aku. Jika ada yang bisa menolongku, aku rela menyerahkan apapun. Aku hanya ingin anak-anakku makan. Aku hanya ingin hidup tanpa rasa hina." Hening. Dunia di sekeliling Laras tampak diam, seolah hutan itu sendiri menahan napas. Ia membuka matanya perlahan, merasa bodoh telah memohon kepada sesuatu yang mungkin tidak ada. Namun saat itu, suara aneh menggema di udara, dalam, serak, dan tidak menyerupai suara manusia. Tiba-tiba, dari balik bayangan pohon, seekor ular raksasa melata keluar. Tubuhnya besar, panjangnya hampir melingkari Batu Puaka. Sisiknya berkilauan, memantulkan cahaya bulan seperti emas cair. Matanya bersinar dengan cahaya keemasan yang menusuk hati siapapun yang melihatnya. Laras membeku di tempatnya, tidak mampu berkata apa-apa. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena rasa takut yang begitu kuat. Namun ular itu tidak menyerangnya. Sebaliknya, ia mengangkat kepalanya tinggi, menatap Laras dengan penuh wibawa, seolah memerintahkannya untuk mendengarkan. Suara yang tadi bergema kembali terdengar, tetapi kali ini Laras menyadari bahwa suara itu keluar dari ular tersebut. "Nyai Laras, aku mendengar doamu. Aku tahu deritamu,
dan aku dapat memberikan apa yang kau inginkan. Kekayaan, makanan untuk anak-anakmu, dan hidup yang terhormat. Namun, seperti semua yang ada di dunia ini, ada harga yang harus kau bayar. Laras menatap ular itu dengan air mata mengalir di pipinya. Ia berpikir tentang anak-anaknya, wajah mereka yang kurus, tawa mereka yang semakin jarang terdengar. Baiklah Nyai Laras, aku akan memberimu apa yang kau minta. Tetapi ingatlah, ketika waktunya tiba, aku akan datang untuk menagih bagianku. Jangan pernah mencoba mengingkari, karena itu akan membawa kehancuran yang lebih besar. Malam itu menjadi awal dari sebuah legenda. Nyai Laras, janda miskin dari desa kecil di Kalimantan, telah membuat perjanjian dengan roh hutan dalam wujud ular emas. Hidupnya berubah, tetapi harga dari perjanjian itu masih menunggu untuk ditagih. Pagi itu, desa kecil di pedalaman Kalimantan tampak seperti biasa. Tetapi bagi Nyai Laras, segalanya telah berubah. Ia berjalan pulang dari hutan dengan tangan menggenggam sebuah guci emas yang bersinar terang di bawah sinar matahari. Langkah kakinya terasa berat, bukan karena lelah, tetapi karena beban yang ia bawa, baik secara fisik maupun batin. Penduduk desa yang melihatnya berhenti dari aktivitas mereka. Mereka tidak mendekat, hanya berbisik-bisik dari jauh. Pandangan mereka penuh kecurigaan dan rasa takut. Apa itu di tangannya? Bisik seorang wanita tua kepada tetangganya. Aku tidak tahu, tapi itu terlihat seperti harta karun. Dari mana dia mendapatkannya? Jawab yang lain. Dia pasti melakukan sesuatu yang tidak wajar. Mungkin bersekutu dengan roh hutan. Seorang pria menambahkan dengan nada pelan tetapi tajam. Laras hanya melangkah tanpa mempedulikan mereka. Ada keheningan aneh yang menyelimuti desa. Orang-orang yang dulu sering mencemoohnya sekarang hanya menatap dari balik pintu dan jendela, takut untuk mendekat. Laras tahu kehadirannya membawa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang tidak seharusnya disentuh manusia biasa. Sesampainya di rumah, Laras disambut oleh 3 anaknya yang masih kecil. Wajah mereka yang penuh rasa ingin tahu segera berubah menjadi keterkejutan saat melihat guci emas di tangan ibu mereka. "Ibu, apa itu?" seru anak tertuanya, seorang gadis kecil berusia 10 tahun. "Apakah kita tidak akan kelaparan lagi, Bu?" tanya anak keduanya dengan suara penuh harap. Laras meletakkan guci itu di tengah ruangan. Isinya yang berkilauan memantulkan cahaya ke seluruh sudut rumah. Koin emas, perhiasan, dan batu-batu permata memenuhi guci tersebut. Lebih dari cukup untuk mengubah kehidupan mereka. Laras memeluk anak-anaknya dengan lembut, tetapi ada sesuatu di balik senyumnya. Tatapan matanya menunjukkan perasaan yang lebih dalam. Kegembiraan bercampur ketakutan. Ia tahu betul bahwa kekayaan ini tidak datang tanpa konsekuensi. "Ibu, dari mana ini semua?" tanya anak sulungnya lagi, kali ini dengan nada penuh keheranan. Laras menghela napas dan mengelus kepala anaknya. "Dari hutan. Tapi ingat, harta ini bukan untuk kita pamerkan. Kita harus menggunakannya dengan bijak untuk memastikan kalian tidak kelaparan lagi." Malam itu, rumah Laras yang biasanya gelap kini diterangi oleh cahaya lilin. Anak-anaknya tidur dengan perut kenyang untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Namun Laras tidak bisa tidur. Ia duduk di dekat pintu, memandangi guci emas itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, ini baru awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Perjanjian yang ia buat dengan ular emas di Batu Puaka tidak hanya memberinya kekayaan, tetapi juga beban yang tidak terlihat. Ular itu tidak pernah jauh. Laras bisa merasakan kehadirannya, meskipun ia tidak bisa melihatnya. Setiap suara angin yang berhembus di luar rumah, setiap bayangan yang bergerak di sudut matanya, terasa seperti pengingat akan ikatan mereka. Keesokan harinya, berita tentang Laras dan guci emasnya menyebar ke seluruh desa. Mereka yang sebelumnya menghina dan mengucilkannya, kini datang dengan senyuman palsu. Mereka membawa berbagai alasan untuk berkunjung. Ada yang mengaku ingin membantu, ada yang sekadar ingin tahu. "Nyai Laras, kami dengar kau mendapat keberuntungan besar. Kami hanya ingin memastikan kau baik-baik saja," kata seorang tetangga. Senyum lebarnya terlihat dipaksakan. "Laras, kau tahu kami selalu peduli padamu. Jika ada yang bisa kubantu, jangan ragu untuk memberitahuku," tambah yang lain.
Laras hanya tersenyum tipis. Ia tahu mereka tidak tulus. Mereka yang dulu mencemoohnya kini menginginkan bagian dari kekayaannya. Tapi Laras juga tahu bahwa kekayaan ini tidak benar-benar miliknya. Itu adalah hadiah sekaligus ujian, sesuatu yang bisa ia nikmati hanya untuk sementara. Di tengah keramaian yang tiba-tiba memenuhi rumahnya, Laras merasa sendirian. Ia tahu, di luar sana, di hutan yang gelap dan dalam, ular emas itu mengawasinya. Perjanjian mereka adalah ikatan yang tidak bisa diputus. Suatu hari nanti, ular itu akan datang menagih bagiannya. Malam itu, saat anak-anaknya tertidur lelap, Laras berdiri di depan pintu rumahnya, menatap ke arah hutan. Angin malam yang dingin membelai wajahnya, membawa bisikan yang hanya ia yang bisa mendengar. "Ingat manusia," suara ular itu terngiang di benaknya. "Aku telah memberi apa yang kau minta. Tapi jangan lupa, setiap pemberian ada harganya. Ketika waktunya tiba, aku akan datang menagih." Laras menutup matanya, berusaha menenangkan hatinya yang gelisah. Ia tahu, dunia ini tidak pernah memberikan sesuatu tanpa mengambil sesuatu yang lebih besar. Kekayaan ini adalah berkah sekaligus kutukan, dan ia hanya bisa berharap bahwa ketika waktunya tiba, ia akan siap menghadapi konsekuensinya. Dalam keheningan malam, Nyai Laras berdiri sendiri, menyadari bahwa meskipun ia telah mengubah hidupnya, Baya, 3 bulan telah berlalu sejak Nyai Laras kembali dari hutan, membawa guci emas pemberian ular gaib. Kehidupan Laras berubah total. Dari seorang janda miskin yang diasingkan oleh masyarakat desa, kini ia menjadi figur yang dihormati, bahkan ditakuti. Rumahnya yang dulu reot kini berdiri kokoh, terbuat dari kayu ulin terbaik dengan ukiran indah yang memancarkan kemewahan. Anak-anaknya yang dulu bertelanjang kaki dan kelaparan, kini bersekolah dengan pakaian bersih dan makanan melimpah. Namun kebahagiaan itu bukan tanpa bayangan. Di malam-malam yang sunyi, Laras sering terjaga, tatapannya kosong menembus jendela. Ia tahu, setiap detik yang berlalu membawa dirinya lebih dekat pada perjanjian yang telah ia buat dengan ular emas di Batu Puaka. Malam itu, suasana desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara jangkrik atau burung malam. Angin pun berhenti berembus, meninggalkan keheningan yang mencekam. Laras berdiri di depan jendela, matanya menatap ke arah hutan gelap. Perasaannya bercampur antara takut dan pasrah. Ia tahu, waktunya telah tiba. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari luar rumah. Bayangan besar melintas di bawah sinar bulan. Anak-anaknya yang tertidur terbangun oleh suara itu, menggosok mata mereka dengan bingung. Lalu pintu rumah yang terkunci rapat perlahan, terbuka dengan sendirinya. Ular emas itu datang. Tubuhnya besar, panjangnya hampir memenuhi seluruh ruangan. Sisiknya memantulkan cahaya, seperti api yang hidup di dalam kegelapan. Mata ular itu menatap Laras, dingin tetapi penuh wibawa. Anak-anak Laras membeku di tempat mereka berdiri. Tubuh mereka gemetar ketakutan. "Nyai Laras," suara ular itu menggema, meskipun mulutnya tidak bergerak. "Aku telah memenuhi janjiku. Aku memberimu kekayaan, kehormatan, dan kehidupan tanpa hinaan. Kini, aku datang untuk menagih bagianku." Laras menundukkan kepala, tubuhnya bergetar. Ia tahu momen ini akan datang, tetapi melihat anak-anaknya ketakutan, membuat hatinya terasa seperti dihancurkan. Ia melangkah maju, berdiri di hadapan ular emas itu, dengan penuh keberanian yang tersisa. "Aku sudah tahu ini akan terjadi," jawab Laras dengan suara serak. "Tapi aku mohon, jangan ambil anak-anakku. Mereka tidak bersalah. Ambillah aku, seperti yang sudah kita sepakati." Ular itu mengangguk perlahan, matanya bersinar lembut untuk sesaat. "Kau adalah manusia yang setia pada kata-katamu, Nyai Laras. Karena itu, aku akan menghormati permintaanmu. Tapi ingat, apa yang terjadi malam ini akan menjadi akhir dari kehidupanmu sebagai manusia." Anak-anak Laras mulai menangis, memeluk kaki ibunya dengan erat. "Ibu, jangan pergi, jangan tinggalkan kami," seru anak sulungnya dengan suara terseduh. Laras menunduk, mengusap kepala mereka dengan lembut. "Dengar anak-anakku, ibu melakukan ini untuk kalian. Kekayaan ini adalah bekal kalian agar tidak hidup menderita seperti ibu dulu. Ibu mencintai kalian lebih dari apapun.
Seketika, tubuh ular emas itu melilit tubuh Laras. Tetapi alih-alih rasa sakit, Laras merasakan kehangatan yang aneh. Tubuhnya terasa ringan, seperti sedang diangkat dari dunia ini. Cahaya terang tiba-tiba memenuhi ruangan, begitu menyilaukan hingga anak-anaknya harus menutup mata mereka. Ketika cahaya itu memudar, Laras telah menghilang. Hanya guci emas yang tersisa di tengah ruangan, masih penuh dengan kekayaan yang mampu menghidupi anak-anaknya seumur hidup. Anak-anak Laras menangis tanpa henti, memanggil nama ibu mereka, tetapi tidak ada yang menjawab. Kabar tentang kejadian aneh di rumah Nyai Laras menyebar ke seluruh desa. Penduduk datang untuk melihat apa yang terjadi, tetapi mereka hanya menemukan anak-anak Laras yang ketakutan dan guci emas yang bersinar terang. Meskipun Laras telah menghilang, warisan kekayaannya tetap ada. Anak-anaknya tumbuh besar dengan kehidupan yang lebih baik, tetapi mereka tidak pernah melupakan malam itu. Malam ketika ibu mereka mengorbankan segalanya demi mereka. Desa itu pun tidak pernah melupakan Nyai Laras. Cerita tentang pengantin ular emas menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Legenda itu menjadi peringatan bagi mereka yang ingin bermain-main dengan kekuatan gaib. Kekayaan yang datang dari dunia lain selalu membawa harga yang mahal. Di hutan yang dalam, di sekitar Batu Puaka, penduduk desa percaya bahwa roh Nyai Laras masih ada. Sebagai pengantin ular emas, ia kini menjadi penjaga harta karun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga menjadi simbol pengorbanan seorang ibu yang tak tergantikan.